Let's come to the deeper worship in the Lord. Let's use this moment to remember God is a kind God. Hallelujah, Jesus. His loving kindness forever and ever in our life. Thanks for His grace, thanks for His mercy upon our life, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise you, God. Set my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face with God. God of all heaven and earth, holding me, God, holding me in your embrace. Unfailing love, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord,
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Surely, Lord, you are Lord, our God, Yes. our Savior, our Deliverer, our salvation. In you alone, we abide in you. We hide ourselves in you, Lord Jesus. Without you, Lord, where we will be. Without you, Lord Jesus, what we can do, Lord, Yes. because of your love for us. Thank you, Father. Jesus, we bless you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Take our times with you, Lord Jesus. Take our time with you, Lord Jesus. This morning again, we want to honor you. We want to honor you, Lord. We want to honor you, Lord. It's more than anything else I do, Lord. We bless you, Lord. Lift up your voice and praise Him. Lift up your voice and honor Him. With your heart and spirit. Pagi hari ini we have a man of God. Amen. A man of God. Hallelujah. A man of God is in the house. Hallelujah. I want to thank the Lord for today that kita akan ready untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Pak Hengki Wijaya. Pak Hengki Wijaya with us today. Saudara tahu Last Man Ministry? I know, I'm sure. Who doesn't know Last Man Ministry? Last Man Ministry. Pastor Heng sama kita hari ini, dan Pastor Heng tidak bagi saya udah kenal udah lama, Pastor. That's right. We're friends. Amen. We're working together Amen. for the kingdom of God. That's right. Dan saya ingat waktu saya masih tinggal di Manhattan, satu-satunya yang take me home is Pak Heng. 10 o'clock, 11 o'clock. He's the only man. He's the man. And I praise God for his heart for the Lord. He loves the Lord so much, you know. You too. And then we love you too. Haleluya. Pagi ini Pak Heng akan memberikan firman kepada Tuhan, and then I hope that I'm not going to talk too long, and fasten your seat belt, and we're going to fly, amen? Amen. You're going to hear something. Open your ear. If your ear is not open, ask the Holy Spirit. Open it. Cungkil sedikit, Lord. Clean it up, our ear. Open up. Maybe ada kotor-kotor sedikit. You know, every morning if I take a shower, I always think that cute thing. Okay? Open my ear. So, listen with your heart. Not only your ear, the spiritual heart. Amen. And understand. Because God is about to speak. You better listen. Amen? So we will welcome Pastor Heng. Waktu dan tempat, we give it to you. Amen. Hallelujah. Good applause. Thank you. Hallelujah. God bless.
Aduh, introduction-nya luar biasa. Saya sampai terpesona dengan Pak Ben-nya, bukan dengan saya, dengan Pak Ben-nya. Kalau dibilang tadi man of God in the house, berarti man of God itu hamba Tuhan ya. Kalau dalam Alkitab dikatakan the saints of God, man of God. Sebenarnya man of God bukan hanya saya. Anda semua men and women of God, amen. Berikan tepuk tangan buat diri Anda sendiri. Haleluya. Oh, terima kasih untuk kesempatan. Pertama, saya bersyukur kepada Tuhan yang memberikan saya kesempatan bisa sharing firman-Nya. Dan kedua, kepada gereja IFGF, kepada Pak Tony yang ada di Indonesia. Kita ini semua manusia sama. Alkitab mengatakan semua berdosa, betul? Nggak ada yang benar di mata Tuhan, nggak ada yang kudus tuh nggak ada. Sebenarnya orang masih kotor, kata Alkitab bilang. Tapi semua karena kemurahan Tuhan, amen. So, cuma karena panggilannya saja berbeda. Kalau saya dipanggil menjadi pendeta, kalau Anda mungkin panggilannya menjadi pemasak, nih belakang layar, menjadi pendoa syafaat, semua sama di mata Tuhan, amin. Tidak berarti kalau saya ke surga rumah saya gedung besar, itu belum tentu. Jangan-jangan banyak pendeta yang rumahnya kecil sekali, encim yang rumahnya gede di surga. Yang di belakang layar yang nggak kelihatan itu yang rumahnya mungkin gede di surga. Ya pendeta bentuk, soalnya sorry menyori, termasuk saya banyak pendeta yang munafik, tapi so ini terus terang aja, saya orangnya gitu, belak-belakan aja ya, nggak usah ngumpet-ngumpet. Kita semua berdosa, tapi di gereja ini kagak ada, haleluya, puji Tuhan. Yes. Lihat kiri kanan, bilangin, bukan Anda, kata Pak Hek. Lihat kiri kanan, bukan Anda kok. Saya terbeban untuk sharing satu kebenaran firman Tuhan. Oh, by the way, we have non-Indonesian here. Ada yang bukan Indonesia? Who among you non-Indonesian? Lift up your hands. I'm sorry, everybody looks Indonesian here. That's why I continue to speak in Indonesian. Oh, okay. You Chinese? Malaysian? Ah, cakap-cakap Indo lah. Cakap-cakap lah. Sikit-sikit pusing-pusing lah. No problem. Amen. Amen. Yeah, you Malaysian, you pretty much understand. Yeah. You know, you're Malaysian, I really admire you guys because you speak in a lot of different tongues. You speak in Mandarin, in Cantonese, in Hakka, and all these things and all that. And tongue speaking, including one of those. Amazing, amazing. Luar biasa. In Indonesian, I don't know how you say it in Malaysian. Amazing is luar biasa. How do you say it in Malaysian? You don't? Okay. Well, okay, amen. So then you just speak mostly Chinese. That's right. Well, my wife is Cantonese. You can speak to her in Cantonese. But anyway, I've been married for so long with my wife, I still can't speak Cantonese. Because if I speak Cantonese, she laughs at me. Stop it. She says, you don't say it right. Okay. Chinese is so hard. It's so hard. You know, I just don't have the tongue. You know, I can speak Spanish, no problem. But when it comes to Chinese, I look like Chinese, but I can't speak it. You know, so anyway, there's one language everybody speaks. You know what that is? The language of God. That is L-O-V-E. Amen. Hallelujah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. God is love. So speak that language. Amen. No more fighting. No more anger. Speak the language of God. Love. Amen. Nah, today, hari ini, saya mau sharing sedikit aja dari satu kebenaran firman Tuhan. Okay? Tentang menyangkal diri dan memikul salib. Mari kita lihat dulu ayatnya ke Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Dikatakan begini. Sudah ketemu, katakan amin. Wah, belum semua tuh, masih ada 8, masih nyari Matius di mana ya? Wah, ini gawat nih. Matius itu setelah kejadian sebelum Wahyu, ya kalau saudara nggak tahu. Pasti. Kalau lewat atau sebelumnya hati-hati, jangan lewat Alkitab lain tuh. Oke. So Matius 16 ayat 24 mengatakan, mari kita baca yuk bersama yuk, biar masuk ke hati Anda, ya. 3, 4. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang di IFGF, setiap orang yang mau mengikut aku, semua orang di IFGF harus. Yang kedua, good boys, good girls, hebat. Jadi dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku.
Oke, sebelum kita balik ke ayat itu, saudara yang sudah sama kayak saya di Amerika, baik Anda setahun, 10 tahun, 100 tahun, pokoknya Anda di Amerika, pasti dalam hidup Anda banyak keputusan-keputusan penting yang Anda harus ambil. Betul apa benar? Mau ke Amerika aja mikir kan kadang, Amrik Indo, Cengkareng Jakarta, ya kan? Banyak keputusan yang Anda harus ambil dalam kehidupan ini. Pacaran dengan yang ini, apa yang itu? Mau nikah dengan yang ini, apa yang ono? Kerjaan yang ini, apa yang itu? Betul ya? Selalu di persimpangan kan hidup kita kan? Banyak pilihan. Kadang-kadang keputusan itu sangat krusial, sangat penting. Wah, gue udah ditolak. Pulang, apa boleh banding? Ya kan? Terusin, goceng. Gak terusin, ntar gue dicari paceko. Mikir kan? Ya kan? Ini kenyataannya, realitasnya. Mikir terus. Nah, keputusan apa coba Anda pikir? Yang penting dalam hidup Anda, yang Anda pernah ambil, coba. Nah, di dalam konteks firman Tuhan yang kita baca barusan, nah ini satu keputusan luar biasa. Keputusan yang membawa konsekuensi yang luar biasa. Luar biasanya ini ada positif dan negatif. Untuk menjadi pengikut siapa? Pengikut Yesus. Coba saya mau tanya sebelum saya lebih lanjut khotbahnya. Siapa di sini yang masih belum mau memutuskan mengikut Yesus, angkat tangan. Wih, udah semua, haleluya, puji Tuhan. Yang oke, udah ikut Yesus tapi tanggung. Wih, haleluya, puji Tuhan. Ya udah, saya usah khotbah, udah semua ini ikut Yesus kok. Udahlah. Hebat. Kalau di gereja saya kita ditanya, ya tanggung, masih ada angkat tangan. Karena di gereja saya banyak orang asing baru kenal Yesus sebulan, setahun. Jadi ngaku terus terang. Tapi itu di gereja saya, di gereja sini semuanya ikut Yesus, haleluya. Makanya khotbah saya 3 menit saja. Bentar lagi saya kelar di dalam nama Yesus, amin. Iya, ngapain khotbah panjang-panjang? Udah terima Tuhan Yesus, udah ngikut Yesus semuanya enggak? Ngapain naik panjang-panjang? Listen. Di sini ada 3 hal Yesus berkata dalam ayat yang tadi lagi, ayat 24, ada 3 hal. Yang pertama kita udah baca, barang siapa yang mau mengikut Yesus harus pertama menyangkal diri, yang kedua memikul salib, terus yang ketiga Yesus bilang baru mengikut aku, betul? Nah, kalau saya tanya, siapa di sini yang mengikut Yesus? Pasti nggak usah angkat tangan, pasti semua angkat tangan, betul nggak? Betul. Kalau ditanya nih pertanyaan, siapa yang mengikut Yesus? Semua angkat tangan. Pasti angkat tangan. Kalau ditanya, siapa yang sungguh-sungguh menyangkal diri? Semua angkat tangan. Pasti ada yang ragu. Apalagi yang kedua, yang merasa memikul salib, angkat tangan. Pasti cuma 3. Itu di gereja saya, bukan di sini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat Anda dan saya. Hari ini saya mau sharingkan nih. Jadi ada hal penting sekali menjadi murid Yesus. Pertama menyangkal diri, kedua memikul salib, ketiga baru mengikut Yesus. Gampang sekali kalau kita mengatakan saya mengikut Yesus, saya mengiring Yesus, betul kan? Gampang kan ngomong gitu? Gampang kan? Anda Kristen? Iya dong, gak lihat nih salib gue gede banget, 24K man. Nih diginin aja bengkok. Kemarin saya ketemu orang drug addict Korea, lagi lahir sini. Wah, saya cerita dengan saya bersaksi dengan dia kasih lihat salib di tangannya, pakai pisau sendiri, bukan pakai tato yang mahal karena nggak punya duit, harga murah, pakai pisau aja, korek jadi salib. Yo man, saya terus terang aja, kalau ketemuan gitu tembak langsung aja, udah nggak pakai iya bagus ya, nggak pakai gitu lagi. Saya bilangin, bukan salib yang merubah Anda, hatimu. Saya bilang, hatimu bener nggak sama Tuhan Yesus? Lu mau taruh salib di sini, di jidat, nggak jadi masalah men. Betul nggak? Kayaknya orang bangga gitu pakai salib gitu. Kayaknya gua kayak beneran gitu. Kenapa ya? Orang tuh merasa kayaknya untuk gua mencintai Tuhan, pokoknya gua pakai anting salib, ya kalung salib, tato salib. Kadang-kadang salib di pusar gitu kan ya. Tapi cewek-cewek bukan di sini nggak ada. Pasti dia beli Pak Tony, pasti. Yang di luar sana no. Iya, pendek-pendek kan? Anting dulu.
ya kan? Kayaknya wih, heboh gitu ya. Jadi salib itu dibikin mainan, padahal salib itu lambang kematian. Lambang Yesus membayar dosa Anda dan saya, betul. Tapi orang sekarang jadi fashion. Pemain-pemain rock yang tangannya gini-gini pakai salib semua. Ini kan tanda setan, tanduk setan. Bisa. Nah, saudara, mari saya breakdown. Oke. Yang pertama-tama menyangkal apa? Menyangkal diri. Menyangkal diri dalam kata lain tidak meresponi daging. Katakan tidak meresponi daging. Bukan berarti kalau Anda saya ajak ke Peter Luger, oh enggak, Pastor Hank khotbah harus menolak. Peter Luger, oh nggak ada yang tahu ya Peter Luger. Ya ilah. Ntar deh saya ajak deh. Itu tempat steak yang paling sip. Yang satu steak segede gini cepet. Ya udah, kalau kalian tahu nanti sebelum saya mungkin Bang Raymond dulu ajak aja, Bang Raymond ajak mereka ke Peter Luger ya. Kalau Anda sampai ngos-ngosan, baru panggil saya, ntar saya doain. Bukan, maksudnya bukan begitu menyangkal diri. No, bukan yang itu. Ya. Tidak meresponi daging atau mencuekkan keinginan daging. You know, flesh. Ini kan sering masalah nih daging nih, ya kan? Daging ini suka yang enak-enak kan? Iya. Roh bilang, jangan. Daging bilang, tapi asik. Terusin aja. Ya kan? Nah, saudara, murid-murid Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya kira-kira 3 tahunan deh gitu. Tapi persepsi mereka nih masih kagak nyampe, kagak sinkron, masih duniawi. Makanya ada ayat Matius 16:24 kata gitu. Nah, yang pertama, waktu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa aku akan menderita di tangan para ahli Taurat, orang-orang Farisi, aku akan mati, tapi aku akan bangkit. Terus dari 12 rasul, ada satu yang ngomong duluan kan, mikirnya nanti kayak orang Indo, ngomong dulu baru mikir, action dulu baru mikir. Siapa itu orangnya? Exactly, Petrus, ya kan? Saya juga gitu dulu, jangan locos dulu, baru ide gue tadi salah ngomong kan? Gampar dulu, gampar dulu, kesian gue gampar tuh orang. Ya kan? Nah, Petrus kayak begini nih, ngomong dulu baru sadar. Tapi kayaknya dia actionnya kayak bener. Kayaknya kayak sang bener gitu. Coba kita lihat Matius yang ke-16 ayat 21. Let's go. In chapter 16 verse 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tapi dibangkitkan pada hari ketiga. Haleluya, praise God, our God is alive. Terus 22. Tetapi Petrus, wah, kayaknya sang bener Petrus. Yesus ditarik anak buahnya, gile. Kalau bahasa Jakartanya gile. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Wah, bukan Yesus menegur Petrus, Petrus ditegur. Petrus menegur Yesus. Ini salah kaprah, kayaknya terbalik. Tuhan, kiranya Allah atau Bapak gitu. Ini kalau kita khotbah di gereja lain nih pakai nama Allah nih, wah ini bisa orang-orang, ih Allah, sangat sensitif loh. Orang Filipina, orang itu, it's an argument that will never end. Anyway, Bapak atau Jehovah atau Tuhan Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Nah, makanya ayat 23 ditegur sama Yesus, negur balik. Yesus bilang, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Ini bukan dibilang enyahlah Petrus, ya kan? Dia nggak bilang enyahlah Petrus kan? Enyahlah iblis. Get away from me, Satan, gitu kan? Devil. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Bapa di surga, melainkan apa yang dipikirkan siapa? Tolong sambung. Siapa? Manusia. Nah, listen baik-baik nih, dengaran baik-baik. Seringkali kita belajar Kristen nih, ya. Kayaknya suaranya, tampangnya kayaknya bener, tapi sebenarnya bagi Tuhan batu sandungan. Yesus bilang aku akan menderita mati demi engkau. Tapi si Petrus ini, oh enggak boleh. Tuhan, pengikutnya orang Kristen tuh kagak boleh susah, kagak boleh menderita, haw-haw terus tiap hari. Bangun pagi kembang ros kiri kanan, gitu. Itu nggak ada ceritanya dalam Alkitab, nggak ada. Mengiring
Yesus akan menderita. Amin apa amin? Wah, yang amin cuma 3 tuh. Takut kan yang lain? Takut tuh, takut. Mengikut Yesus menderita. Tapi sukacitanya nanti luar biasa. Wah, amin lebih kencang ke sukacita. Bilang menderita, amin. Nanti di suka wah, amin. Kayak itu ya. Konsekuensi ngikut Yesus ya begitu. Selama 3 tahun mengikut Yesus, sudah melihat mujizat, sudah dengar khotbahnya, sudah dengar pengajarannya, tapi tetap manusiawinya masih tetap gagal berubah, tetap duniawi. Ini serius nih. Bukan hanya Anda, saya juga begitu. Anda udah jangan bagas sok kudus deh gitu. Saya juga begitu. Seringkali karena merasa antara persimpangan gitu kan. Cuman kita mengikuti Yesus terus setiap hari, Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pembaharuan, sehingga kita semakin hari semakin mendekat dengan Tuhan Yesus. Ya, saya sih nggak khotbah munafik, whatever. Amin. It is what it is. Firman Tuhan. Amin. Soalnya kita kan, banyak orang Kristen tuh kayak clown. Clown, clown? Kalau nonton sirkus, yang bikin orang ketawa. Begitu pulang copot dulu. Hidupku susah. Ya. Iya. Banyak orang Kristen tampangnya gitu. No, it is what it is. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Now, sudah dikatakan syarat pertama adalah ngapain? Menyangkal diri. Dikatakan di sini barang siapa, ya, atau setiap orang, siapa saja, setiap orang berarti Anda yang mengikut Yesus, yang menjadi orang Kristen. Syarat pertama mengiringi Yesus itu yang ketiganya adalah menyangkal diri. Berarti kalau kita menyangkal diri, kita tidak lagi mementingkan siapa? Si aku, si saya. Kalau Amerika kan kalau saya bisa 3 bahasa. Me, myself, and I. Ada berapa tuh? Iya kan? Terus pakai mine lagi, 4. Me, myself, and I, and mine. Lah, semuanya si aku punya, si saya, si gue. Terus bahasa yang lain-lainnya nggak tahu lagi, si Ogut. Kalau Jakarta zaman saya dulu 74 programnya Ogut. Ya kan? Kalau kita mengiringi Yesus berarti kita sudah tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Hidup bagiku, ini lagu IFGF nih. Ada yang tahu nggak? Hidup bagiku, terus adalah Yesus. Ya, Pak Ben, I know you know that song. Yang udah lama di IFGF pasti tahu lagu itu. Ya, karena saya dulu bertumbuh juga di IFGF. Ya, semua sama. Pokoknya diam dalam Tuhan Yesus. Baik IFGF, baik Last Rain, baik Father's Love, stay in God. Amen? Don't move church. Stay in one church. Amen? Ya. This is serious. Anda pindah-pindah gereja, kemanapun sama. Sama. Anda pikir orang sini suka argumentasi, di sono Anda pindah, wah lebih lagi di sono. Sama kali, wah lebih gila lagi. Udah mendingan diam aja. Amin. Iring Yesus. Iring Yesus tuh nggak gampang. Tapi Tuhan berikan kekuatan dan kesanggupan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. It's not easy to follow God, but God gives you the strength. God gives you the power to follow Him. Amen. Hallelujah. I know so. Saya tahu apa yang saya bicarakan. Karena saya sudah mengiring Yesus 20 tahun. 22 tahun. Belum sempurna. But I know what it's like to follow Jesus. It's not easy. But God gives me the power. God gives me the joy. Amen. Sorry ini cuma nyinggung sedikit aja. Kemarin kami pelayanan di jalanan Roosevelt Avenue sama 83 Street, sama gereja-gereja Spanish. Kita maju. Tahu nggak yang berani siapa? Yang maju? Cewek-cewek, anak muda kecil, 18 tahun, 19 tahun. Anda lihat cek Facebook saya. Lihat, cewek-cewek kecil, 18, 19. Come on, pastor, kita maju. Waduh, yang membakar saya cewek-cewek kecil-kecil muda. Maju, pastor. Haleluya. Wah, saya menang itu kalau loncat di jalanan kemarin. Puji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, bukan karena saya. Karena kemurahan Tuhan. Kita mau menyangkal diri. Tidak lagi mementingkan diri sendiri. Dia katakan setiap orang yang mau mengiring Yesus harus menyangkal diri yang pertama-tama. Oke? Nah, dalam kata lain berarti menyangkal diri itu mengatakan tidak kepada sesuatu yang kita suka lakukan dan kita tidak bisa lepaskan. Nah, Anda pikir aja sendiri, apakah itu yang Anda suka lakukan tapi Anda tidak bisa tinggalkan? Nah, you answer it yourself. Contoh, umpamanya Facebookan kagak bisa berhenti,
Contoh, ya, chatting on computer, pornography, benci sama orang, kagak bisa berhenti, kagak bisa mengampuni, kagak bisa berhenti, ya, makan mau yang steak terus, padahal duit kagak ada, itu juga salah satunya. Tidak luger mahal, cepet satu steak. Nah ini contohnya ya, saya kasih gambaran aja. Apakah itu menyangkal diri? Sesuatu yang Anda suka lakukan dan tidak bisa melepaskan. Kalau Anda menjadi pengikut Yesus, Anda harus bisa melepaskan dalam nama Yesus. Amin apa amin? Kalau enggak, kita jangan bilang mengikut Yesus. Kalau Anda cuma bilang, yeah, I want to follow Jesus, but I can't let go my flesh, man. Nah, pikir lagi sekali lagi. Nggak ada Starbucks. Pak Tony bilang saya janji loh, Starbucks katanya. Pak Heri akan bawain. Oh, jam 1 bang khotbah lagi nih. Tapi perlunya sekarang. Sambil khotbah nih. Jangan-jangan duitnya kantongin nih. I'm gonna Pak Tony later. Thank you anyway, thank you Pak Heri. Just joking. I love him. Saya sangat bersuka cita bisa kenalan dengan Pak Heri. He's a man of God. That's a man of God. All of you, man of God, women of God. Semua punya panggilan berbeda. Tapi, really, saya bukan yang, mengangkat satu lebih daripada yang lain. Tapi yang lain saya nggak gitu tahu. Hanya beberapa yang saya tahu, tapi Pak Heri saya kenal. Karena dia juga, bukan selain saya kenal dia sudah lama, tapi juga saya tahu dia rumetan dengan jemaat gereja Leslie. Lihat nggak betapa hebatnya? Tidak ada yang saling, wah gereja lu kok gitu ya, gereja gue gini, gereja enggak, bekerja sama, saling mengasihi, saling mendoakan. Pak Heri dengan Pak Santoso, ya sebelah, ini satu gereja FGF, satu Lasrain. Tapi karena pendetanya dua-duanya akur, jadi jemaatnya juga akur. Amin, amin. Kita harus menunjukkan demikian kepada dunia. Jangan pendeta, wah yang itu mah, yang oke. Sehingga jadi ada perbatasan antara gereja, antara pendeta. No, Pastor Heng nggak demikian. Pastor Heng hangs out with everybody. Amen. Pastor Heng is a friend of everybody. Kecuali except orangnya tidak mau bergaul dengan Pastor Heng. Well, that's your problem. Itu masalah mereka. Amen. Kalau Pastor Heng selalu membuka pintu, silahkan ke gereja saya. Itu tak khotbah, yuk. Saya undang ya khotbah ya. I invite. That's the way I am. Anyway, let's go back. So, menyangkal diri berarti Anda mau mengatakan tidak lagi kepada sesuatu yang Anda biasa lakukan dan senangi dan Anda tidak bisa berhenti. Amin. I leave it at you. Whatever those things are. Apapun mereka itu yang saya barusan katakan, biar Anda pikir sendiri. Okay? I know my own, you know your own. Anda tahu ada pergumulan Anda, saya tahu pergumulan saya. Nah, ada perkataan begini. Manusia pertama, Adam, pada aslinya, mulanya tidak bisa berdosa. Pada mulanya. In the beginning, ya. Manusia pertama tidak bisa berdosa. Tapi setelah jatuh, ada perkataan manusia tidak berbuat dosa. Nangkep nggak? Ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa lagi hidup tanpa dosa, selalu berdosa. Betul kan? Makanya kita butuh Yesus, ya kan? Nah, yang ketiga, di zaman anugerah pada saat ini 2013, dengarkan baik-baik, kita bisa hidup tanpa berbuat dosa. Amin, amin. Karena ada Roh Kudus, ada Tuhan. Amin. Nah, jadi pertama Yesus bilang yang mau mengiring Yesus harus menyangkal diri. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua apa? Memikul salib. Amin. Memikul bisa berarti juga mengangkat atau membawa. Memikul, mengangkat atau membawa. Memikul salib itu bukan kalau, aduh, aku kena penyakit nih, aku memikul salib. Bukan. Itu bukan salib yang Anda pikul, oke? Atau kalau Anda bilang, aduh, gue nggak dapat pacar nih, itu bukan memikul salib. Itu cuma lagi apa saja. Belum ketemu gacuannya. Wah, Ben pasti bingung nih, gacuannya apa nih kata gacuan. Dari Ambon dia soalnya. Di Jakarta. A match. I can't find my match. Okay. So carrying the cross, it is not about not being able to find a girlfriend or boyfriend. It is not because I have an illness. No, it is not about carrying the cross. Itu bukan memikul salib. Okay? Now, memikul salib adalah kalau Anda jadi orang Kristen, teman-teman Anda pada lari, pada meninggalkan Anda. Satu.
Memikul salib adalah kalau Anda jadi orang Kristen, Anda diusir dari rumah gara-gara ikut Yesus, itu mikul salib. Atau kalau Anda punya pacar udah sekian lama tuh 2 bulan maksudnya, 2 bulan. Kan ya, New York, you know di New York, I'm getting married. Oh iya? Wah, haleluya. Sudah lama pacar, udah pastor. Berapa lama? 2 bulan. 2 bulan lama ya? Gila. Ya kan, New York kan gitu kan. Bukannya di sini, di gereja saya. 2 bulan tuh kayaknya udah lama, udah mau nikah aja gitu. Waduh, saya bilang nih jangan-jangan dengan pilihan lain kali ini. Nah, itu kita bisa katakan kita mengiring Yesus. Kita diputusin pacar karena kita ke gereja mulu nyari Tuhan. Nah, yang lebih tegang lagi, kalau Anda diancam orang gara-gara jadi orang Kristen. Nah, atau lebih dahsyat lagi kalau Anda mau dibunuh orang gara-gara jadi orang Kristen. Ya kan? Nah, itu baru benar-benar namanya memikul salib. Atau mungkin Anda diberhentiin pekerjaan gara-gara Anda kebanyakan ngomong Tuhan Yesus. Kalau saya terbalik, di tempat kerja saya, kalau saya bilang mau berhenti, teman-teman staff saya pada bilang, "Hey Hank, if you leave, who's going to preach to us?" Saya terbalik. Kalau saya berangkat, malah teman-teman pada sedih. Siapa yang khotbah ke kita nanti? Karena setiap mereka punya masalah, nyarinya ke siapa? Ceritanya kemari. Pasti. Karena mereka melihat. Karena di wajah Anda, di dalam setiap kehidupan Anda, kalau Roh Kudus ada dalam Anda, dan orang Anda bukan secret agent, secret agent, yang orang Kristen nggak kelihatan. Kalau Anda benar-benar orang Kristen, mereka tahu, mereka bisa melihat bahwa Anda punya hikmat, Anda orang yang penuh sukacita, mereka akan cari Anda. Anda akan menarik mereka kepada Yesus. Amin. That's right. Jangan jadi undercover. Kristen undercover tuh yang Alkitabnya dalam sini, diumpetin. Gak pernah ngomong Tuhan Yesus. Ngomongnya apa? Football, baseball, film, lagu-lagu dunia. Sampai orang kadang tahu, gak tahu bedanya ada Kristen apa kagak. Ya kan? Nah, kalau saya tampang begini, it's good. Saya naik motor balap, saya parkir di Coney Island. Rendengan kan motor balap tuh semua. Langsung kalau motor balap tuh balap, what up man, yo homie, what up man. Lalu duduk, buka helmet, pakai jaket kulit, ngobrol-ngobrol nggak lama 5 menit dia nanya, lu pendeta ya? You pastor? Karena nggak nyangka kan? Nggak nyangka. Nah, that's fine. Saya bukannya, I'm not trying to brag about myself. Saya bukan membanggakan diri. Tapi di sini satu keuntungan saya. Saya nggak ada tampang pendeta, nggak ada. Tampang penjual narkoba ada banyak sekali. Itu banyak. Kepala geng gua apalagi. Tapi pendeta siapa yang lihat tampang begini pendeta? Begitu dong pendeta, you pastor man? Wah kaget mereka. Lo emang kenapa? Pastor biasanya pakai tancol, rambutnya gitu ke kanan. Terus buka sampai juga pelan-pelan, gini-gini. Ya satu keuntungan dong buat saya bisa masuk kemana saja, gitu kan? Ya, haleluya. Nah, saudara, jadi kita kembali lagi. Kita melihat salib itu, mengikul salib itu bukan sebagai fashion atau bukan main-mainan seperti yang saya katakan tadi, ya, pakai anting, pakai kalung, pakai pusar gitu. No, salib cuma satu tanda, satu lambang. Pada waktu Yesus memikul salib, tidak ada seorang pun mengatakan, wih, dahsyat salibnya. Gue juga mau tuh pasang satu depan rumah gue kayak gitu. Nggak ada. Ada yang mikir, wah, ntar gue pakai sarungnya kayak gitu ya. Nggak ada tuh. Di dalam pikiran mereka cuma satu, orang ini kriminal, dia akan mati. Betul nggak? That's it. Nggak ada pikiran lain lagi. Orang ini kriminal, dia akan mati. Itu dalam pikiran mereka. Bagaimana pandangan kita dengan salib hari ini? What is your vision? What is your view? What is your intake about the cross? Apa pandangannya? Kita bisa pakai salib kecil-kecil gitu kan? Asik. Tapi salibnya sebenarnya kan, wes, menandakan kematian. Nah, setelah itu baru yang ketiga. Setelah kita menyangkal diri, setelah kita memikul salib, baru apa dia bilang? Mengikut Yesus. Banyak kan kita yang bagian yang ketiga, yang A nggak mau pastor, yang B nggak mau, yang C asik mengikut Yesus. Tapi ntar dulu, ada A, ada B,
Dan mengikut Yesus juga nggak gampang. Dikatakan mengikut Yesus berarti kita pergi bersamanya menjadi muridnya. Betul apa benar? Iya kan? Kalau kita ngikut bersamanya, kita nggak bisa bilang, aduh, sus, panas di sono, padang gurun, enakan di gunung saja, ya kan? Di Bear Mountain, gitu. Sus, aku doa di gunung saja, Bear Mountain, sedap, sejuk. Israel panas. Saya ke Israel gitu, tapi untuk puji Tuhan perginya lagi Februari. Sip. Kalau malam dingin, coba pergi ke sono Agustus. Bisa goreng telur di kepala orang tuh. Beneran? Tinggal ini top gitu, tinggalin 3 menit. Please, jangan liatin ogut, bos. I'm not talking about you. Ya. Panas saudara Israel. Nah, jadi hanya 3 jam kemudian baru sadar. Anyway, so jadi kalau kita mau mengiring Yesus, berarti kita mengikut Yesus. Kemanapun Dia memanggil kita, kita harus bilang katakan, yes Lord, I am ready to go with you. Betul atau benar? Iya kan? Kita nggak bisa jadi orang Kristen. Ayo Pak Tony, kayak ngajakin pelayanan apa gitu, kayak mobil tua, bisa dikereng gitu. Tahu nggak mobil tua? Kalau mobil sekarang kan ada teman ini ada jemaat beli mobil baru, cuma begini nih, iya kan? Nggak pakai kunci lagi, cuma just touch it, nyala. Zaman dulu coba tahun 40-an, ada di engkol kan? Lah banyak orang Kristen yang kayak begini nih. Kalau sudah ngikut Yesus, mengikut Yesus, yes, semuanya buat Yesus, yes. Mari kita maju. Enggak deh, ente aja sendiri, ya kan? Mesti dikerengkap dulu ke mesin tua. Mengikut Yesus berarti mungkin buat banyak orang meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan pacarnya termasuk, dan sebagainya dan sebagainya. Ini namanya mengiring Yesus. Betul nggak? Kalau Anda bilang aku mau mengikut Yesus, terus Anda tahu Anda di orang sensitif, suka doa dengan Tuhan, Tuhan panggil Anda, saya mau memakai kehidupanmu. Saya kasih contoh. Ada satu orang teman saya. Orang ini bikin duitnya, kalau Amerika bilang 6 digits. Anda tahu 6 digits? Tahu gak? Itu lebih dari cepeceng. Lebih dari cepeceng. Tapi dia mendengar Tuhan panggil. Orang ini orang pinter, intelligent, graduate from university. Dia dengar, dia merasa waktu berdoa, dia baca firman Tuhan. You know, the word can come out from the Bible. Firman Tuhan bisa keluar. Dia langsung kategori, I want to use your life. Come follow me. Wah berat. Cepeceng. Lebih. Siapa di sini yang gajinya cepeceng? Yang sedikit di bawah cepeceng, 99. Ya turun lagi dikit, 98. Ya udah kayak auction aja. Gak ada ya? Ya udah. Yang 50.000. Tuh kan banyak kan? Pada lihat kiri kanan siapa tuh orangnya. Ketahuan mata duitan nih. Tuh aku berdoa dulu, Tuhan ampuni mereka. Dia bikin duit ratusan ribu karena hampir CEO-nya Coca-Cola Company. Salah satu orang besar di Coca-Cola Company. Tapi Tuhan panggil dia. You know what he did? Walaupun berat, tapi dia tinggalkan. Ya, melayani dengan World Vision. Dari cepeceng, gajinya tinggal jigo. Ada yang nggak tahu jigo? Kelewatan nggak? Oh iya nggak apa-apa. Jigo itu artinya cap goceng si banlak, ya. Salah. Ini pendeta juga nggak tahu cap goceng si banlak, saya juga nggak tahu berapa. Jigo itu 25.000, ya, 25.000. Ya. Saya jadi nanti sejak Anda kagak tahu, tolong offering nanti ya kira-kira segitulah offering. Ya, amin. Ya, kalau pulang, dia bilang aku pergi offering tinggi sekali sampai jigoceng katanya. Ya udah aku pergi lagi lah. Ya kan? Saya punya teman pendeta lucu. Kalau saya undang kemari, saya bilang, wah, it's good to see you here. Lama dong di sini. Ya emang itu doa jemaat gue katanya. Soalnya setiap kali gue pergi, kalau gue balik gereja gue makin banyak jemaatnya katanya. Jadi gue lama-lama aja di luar katanya. Lucu. Kalau kita kan pergi malah kosong, gerejanya banyak yang nggak datang. Kalau ini terbalik,
Dia pergi, makin banyak orang yang datang. Dia balik, pada hilang orangnya. I don't know. Anyway, so ya saudara, nah kita kembali lagi. Kalau kita bilang mau mengikut Yesus, mengiring Tuhan Yesus, pertanyaannya, saya hampir kelar. Apakah kita berani mengambil komitmen yang demikian? Cuma 3 hal gampang saja. Apakah Anda mau menjadi pengikut Tuhan Yesus? Kalau Anda katakan, yes, aku mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, Anda berani nggak ngambil resikonya? Seperti kata teman saya. Tapi hari ini, karena dia tinggalkan yang ceng-ceng-ceng, cepet-ceng, itu suaranya gitarnya ini, suara gitarnya Nico itu. Ceng, 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 cepet-ceng, goceng. Tapi Bang Raymond dong, Jaban, Noban, Saban, Ciban, asik ya. Makanya Raymond seneng dia tenang-tenang di belakang sini. Jaban, Noban, Saban. Kasihan Nico ada keringetan. Awet. Ya, makanya lihat nggak Raymond kalau ketemu dia suka cita terus. Selain main bass juga istrinya siapa dong, ya kan? Ya. Terus juga Tuhannya sopo, ya kan? Wes. So, jadi sebagai penutup, saya punya pertanyaan demikian. Apakah kita berani mengambil komitmen yang demikian? Untuk mendahulukan siapa? Tuhan Yesus. Ya, Dia segalanya. He has to come number 1 before anybody else. I don't care what it is. Your money, your car, your gold, your bling bling, your 3 carats, 4 carats, whatever. He has to come first. Dia harus datang terlebih dahulu. Now, as I close. Di sini Anda tahu di Long Island sini dekat sekolah LaGuardia namanya Borden Avenue, betul? Yang biasa nyupir pasti tahu. Betul nggak, Bang Yamin? Pasti tahu. Itu tutup mata. Ke Borden pasti tutup mata. Tinggal ikut GPS saja. Turn left. Yeah. Turn right. Go straight. Boom. Oh, yang tutup mata nyetir. Walaupun dia ngomong yang tutup mata. Ya, saudara jangan sekali. Kan di Amerika ada hukum. Don't drink and drive. Betul kan? Jangan minum sambil nyupir. Mestinya ada satu lagi. Don't pray with your eyes closed while driving. Wah, itu sangat berbahaya. Ya, Anda berdoa ya berdoa, tapi awas hati-hati. Nah, di sini ada nama daerah namanya Borden Avenue. Itu namanya dari seseorang penemu susu. Siapa yang suka minum susu? Anda pernah lihat namanya susu Borden? There you go. Benny udah lama di sini, dia tahu soalnya. Sebenarnya kita itu milih Benny jadi wali kota New York. Kalau Jokowi bisa di Jakarta, kenapa nggak Pak Ben di New York? Haleluya. Ya, cuman Pak bilang no thanks. Jadi juga sama, nggak mau yang ceng nggak mau. Aku mau hidup bagimu Tuhan. So jadi saudara, namanya Borden ini dari keluarga Mr. Borden. Dia orang kaya. Dia yang punya pabrik besar, pabrik susu. Nah, dia punya anak beberapa. Tapi salah satu anaknya namanya William Borden. Oke? William Borden dari kecil, keluarga ini Kristen semua. Oke? Waktu dia mau sekolah ke Yale University di Boston, sebelum perjalanan papahnya memberikan dia sesuatu, yaitu adalah Alkitab. Dalam hati bapaknya berpikir supaya anak ini sudah keluar dari rumah, Tuhan mempersiapkan dia untuk menjadi berkat di dunia ini. Karena Anda tahu kan di college bahaya kan? Anak-anak college itu yang sekolah di sini hati-hati itu. Apalagi yang anak sekolah di sini yang nggak ada orang tuanya. Itu sangat berbahaya. Karena anak-anak Amerika tuh sistemnya bebas semua, freedom, ya kan? Kalau Anda tahu yang sekolah, semuanya freedom. Ya, minum-minum, mabok-mabokan, free sex, free segala macamnya. Kecuali cuma satu yang mereka tidak mau, free salvation in Jesus Christ. Yang lain free diambil, tapi yang satu ini free salvation dia nggak mau. Jadi bapaknya kasih dia Alkitab, dia perjalanan untuk sekolah, lalu dia baca-baca di jalanan, rupanya firman itu berbicara kepada dia. Lalu di sampul depannya dia tulis satu kalimat. Dia katakan begini, tidak ada yang dapat menghalangi. Satu, dia tulis. Lalu dia sekolah di Yale, dia baca-baca firman, Tuhan menjamah dia. Dia tertantang buat pelayanan. Dia pergi ke China, belajar bahasa China. Dia menginjili di China. Wah, haleluya, puji Tuhan. Lalu
Dia katakan kepada papanya, "Papa, aku tidak akan kembali mengambil alih company papa." Lalu dia tulis lagi kata-kata kedua. Apa dia tulis? Tidak ada kata-kata mundur. Yes, haleluya. Pertama dia bilang, tidak ada yang dapat menghalangiku untuk mengikut Yesus. Ini maksudnya. Yang kedua dia katakan, tidak ada kata-kata mundur. Nah, sampai saat ini coba pikir aja dulu deh, buat Anda semua yang mendengarkan khotbah. Adakah seseorang yang mau menghentikan Anda untuk mengiring Yesus? Satu. Kedua, apakah ada dari Anda yang kadang-kadang merasa, jadi Kristen capek, melayani capek, enakan mundur saja, balik ke Egypt, ke Mesir, ke zaman dulu gitu. Kalau sampai ada pada saat ini nih, saya nggak bisa mendengar suara Anda, tapi Tuhan dengar suara Anda. Kalau ada Anda yang kayak demikian pada saat ini, memikir kayaknya capek, lelah, mau mundur, saya mau anjurkan Anda, jangan mundur. Karena kalau Anda mundur, singa mengaum-ngaum menanti Anda. Sejak kita mulai mengiring Yesus, maju terus, jangan mundur. Walaupun berhenti stagnan pun di tempat, that's not good either. You've got to keep moving forward. Maju terus. Walaupun apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar tidak menyenangkan hati, maju terus. Go forward with the Lord, because God is Emmanuel, God is with you, amen. Tuhan menyertai Anda. Walaupun mungkin suami Anda tidak menyertai Anda dalam pelayanan, atau istri Anda tidak suka, keep going forward. Karena akan datang waktunya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan Anda. Amin apa amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. You got to trust the Lord. Don't trust yourself. You got to believe in Him that He's got power to change everything in your life. Dia punya kesanggupan. Oh iya, saya tahu. Nah, sekarang setelah dia mengatakan demikian kepada orang tua, lalu dia pergi kemana? Dia pergi ke Mesir, ke Arab. Dia mempelajari bahasa Arab karena dia mau menginjili. Tapi apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan, kita membuat rancangan, tetapi siapa yang membuat keputusan? Tuhan yang membuat keputusan. Nah, waktu dia di Arab, di Mesir, ternyata dia kena penyakit selaput otak. Kalau bahasa Inggrisnya meningitis. Ya, itu penyakit yang berbahaya. Akhirnya pada umur 26 tahun dia meninggal. Dia meninggal di Mesir, di Egypt. Berita balik ke Amerika, lalu mamanya berangkat ke sana untuk membawa kembali mayatnya. Dia beresin semua barang-barangnya untuk dibawa balik ke Amerika. Salah satu yang ditemukan apa, saudara? Exactly, Alkitabnya ditemukan. Mamanya dengan keluar air mata, dia buka, dia lihat. Begitu dia buka pertama, dia lihat ada kata-kata. Tulisannya dia tadi. Apa tulisannya? Tidak ada yang dapat menghalangi. Satu, nobody can stop me. Terus yang kedua, tidak ada kata mundur. That's right, no reverse, no turning back. Rupanya ada satu lagi kata-kata di bawahnya situ. Dia tulis di Alkitab. Apa tulisannya? Tidak ada penyesalan. Haleluya, praise God. Hebat, saudara. Anak orang kaya, pintar sekolah dia, tetapi dia pilih mengiring Yesus. Lihat ya, dia tinggalkan semuanya. Dia menunjukkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Tapi mungkin Tuhan sudah melihat, cukuplah, aku panggil engkau pulang ke rumah Bapa. Dia meninggal pada umur 26, tapi hidupnya setia dari mula sampai di ujung kehidupan, sampai terakhir ketemu Tuhan Yesus. Nah, biarlah ini menjadi satu tantangan buat kita semua. Apakah kita bisa membuat komitmen demikian untuk menyangkal diri, memikul salib? Dia tinggalkan kemewahannya, kekayaannya, semuanya ditinggalkan. Dia pergi ke China, dia pergi ke Arab. Sampai dia katakan, tidak ada penyesalan. Dia nggak tahu dia akan mati. He didn't know, dia nggak tahu. Tapi ditulis dulu. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Tidak ada kata mundur. Tidak ada penyesalan. Kalau Anda pada saat ini mungkin Anda capek jadi orang Kristen, coba deh Anda bandingkan dulu nih dengan apa yang saya sampaikan. Anda kadang-kadang Kristennya begini, neko-neko, macam-macam. Benerin sama Tuhan. Cuma 3 hal, gampang kok.
Maksudnya gampang diingat gitu, gampang diingat. Ya, melakukannya ya rada susah. Tapi dengan Tuhan Yesus pasti sanggup, amin. Kalau enggak Tuhan Yesus pembohong, amin, amin. Iya, saya tahu Tuhan Yesus nggak kayak saya dulu suka bohong. Tuhan Yesus nggak pernah bisa bohong. Dia bisa melakukan segalanya, cuma satu yang tidak bisa dilakukan, yaitu berbohong. Gak mungkin, gak mungkin. Kalau Anda betul mau mengikut Tuhan Yesus, kita mau ngiring Tuhan Yesus nih, kita bilang, yes, I want to follow you. Keputusanku, udah kayak 17 Agustus kan, mengikut Yesus. Keputus, ada apaan pun nggak jadi men? No. Kalau kita bilang kita mengikut Yesus dan follow Him all the way, ikutilah Yesus. Karena apa yang Anda hadapi pada saat ini, karena mengikut Yesus mungkin Anda dianiaya, mungkin Anda diludahin orang, dikata-katain orang, digamparin orang. Saya mau bilangin, listen to me. Mungkin berat, tapi hadiahnya nanti di surga tidak ada bandingannya apa yang kita alami di muka bumi ini. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Apapun yang terjadi di sini, tunggu tanggal lainnya. Kalau Yesus datang, kita semua berangkat ke surga. Lihat berkatnya nanti, lihat hadiah yang Anda akan terima. Amin. Itu yang menjadi bensin buat saya. Betul, memang susah, tapi kita bisa melakukannya bersama Yesus. Haleluya. We can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Philippians 4:13. Amen. Nah, hari ini saya tahu ada perjamuan kudus, ya, yang melayani. Silahkan maju ke depan. Kita mau mengambil perjamuan kudus. Dan siapkan hati Anda. Ya, musician, come on up. Kalau Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus semua, saya anjurkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tapi kalau Anda belum, jangan ambil dulu, ya. Amen. Oke, saudara ambil roti dan anggurnya, lalu nanti jangan dimakan dulu, tunggu saya. Bisa tinggal. Ya, Anda ambil dulu, nanti tunggu sebentar.
Siapa yang menguasai hidup Anda pada saat ini? Tuhankah atau diri kita sendiri? Kalau Tuhan yang menguasai hidup Anda, maka Tuhan disenangkan. Maka hidup kita maka tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa atau semua yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, dia harus memikul salib dan mengiring aku. Dengan roti dan anggur di tangan Anda yang kita akan ambil bersama, biarlah ini menjadi satu doa buat Anda dan saya, seperti lagu yang kita katakan, supaya hati hamba ada dalamku. May the heart of a servant be found in me. Because in order to be the follower of Jesus Christ, He is the Lord, He is the Master, He is everything. And we are the disciples. We are the children. We are God's chosen people. If you say you want to follow Jesus, then surrender everything to God. You know, Billy Graham bilang begini, menerima keselamatan itu cuma-cuma, tetapi mengiring Tuhan Yesus ada harga yang harus dibayar, yaitu semuanya yang Anda miliki. So he said that salvation is free, but to be His disciple, there is a price to pay, and that is everything that you own. Dengan roti di tangan kanan, dengan iman yang percaya kepada Tuhan, apa yang Anda sudah dengar, kalau Anda mengatakan, aku mau mengiring Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi doa Anda. Tuhan, aku mau mengiring Engkau, aku mau mendahulukan Engkau, aku mau memberikan segalanya demi nama Tuhan Yesus. Dengan roti di tangan kanan Anda, firman Tuhan berkata begini, Yesus mengatakan, waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur, dan Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, Lord. Kemudian Dia mengambil cawan, lalu Dia berkata, inilah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Peringatan maksudnya, Anda nggak usah lagi bawa embel-embel yang lama, termasuk dosa, kebencian, kepahitan, kekalahan, kegagalan. Tinggalkan yang lama. Apapun yang terjadi dengan Anda, tinggalkan di belakang Anda. Darah Yesus sanggup menyembuhkan hati Anda. Darah Yesus sanggup memulihkan kehidupan Anda. Saya adalah contoh yang nyata. Anda mendengarkan suara saya di sini adalah suara yang dipulihkan oleh Tuhan. Hidup saya hancur, hidup saya penuh dosa, hidup saya tanpa pengharapan. Tapi hari ini saya bisa sharing, kita bisa sharing bersama akan perjamuan kudus ini karena kemurahan Tuhan. Amen. Saya mau katakan gini, kalau Anda ada yang masih hidup di hari kemarin, dengan sendirinya Anda tidak bisa melihat hari depan. Kalau Anda hari ini masih memikul-mikul tas tentengan atau luggage hari kemarin, saya mau katakan tinggalkan. Dengan perjamuan kudus ini, biarlah Tuhan sendiri memperbaharui Anda. Amin. Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Anda boleh pegang, Anda boleh taruh di bawah. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Mari just take a moment. Just take a moment. Ambil beberapa saat untuk bersyukur kepada Tuhan. Anda mau mengatakan, Tuhan, biarlah hati hamba ini menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Let my heart be found in You as a heart of a servant. Oh Jesus, we just want to come near You, Lord. We want to see Your glory. We want to see Your grace, oh God. Because You are not the God that looks at my face and my image.
You're not the God that looks at my wealth and my riches. Engkau tidak melihat wajahku, Tuhan. Engkau tidak melihat kekayaanku. Tapi yang Engkau lihat adalah hatiku. Biarlah Engkau menemukan hati kami sebagai hati hamba yang mau turut kepada Engkau, ya Tuhan. Yes, Lord. Sebab Engkau Tuhan yang tak melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari. Yang Kau bukan di dalamku. Seluruh hidupku memuliakan Bapa-Mu. Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Mighty God, my Lord. Mighty God, You're the love of my life. Wherever You go, wanna be by Your side. No longer I, but Christ living in me. Serving You for all eternity. In His grace that I find. No longer away, let Your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow You. I follow You. I follow You, Jesus. Forever and ever You go. Firman Tuhan dikatakan tadi dalam doanya brother kita di depan, ada terang dan pelita. Sebelum kita mulai ibadah, saya mendengar doanya. Tuhan, biarlah firman-Mu menerangi kehidupan kami, yang menjadi pelita, menjadi terang buat jalan kami, ya Tuhan. Saudara, jangan menjadi Kristen standar. Jangan menjadi Kristen yang sama-sama saja. Jadilah Kristen yang semakin hari semakin baik, semakin cinta Tuhan Yesus, semakin serius, semakin mendekat, semakin memuji, semakin menyembah. Kita semakin tua, kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Bumi makin bergoncang, dunia makin jahat. Be a Christian, not just an ordinary Christian. Be a better Christian. Be more serious. Love God even more. Worship more. Praise more. Give thanks more. Because the world is wicked. We're getting older and time doesn't wait for nobody. The Lord is coming close. He's coming soon. Give your lives to Jesus. Give it to Him. He knows better about you and me. Dia mengetahui Anda lebih tahu daripada saya dan yang lainnya. Give your life to Jesus. I surrender all. Come on. And I surrender all unto Jesus. I
segala kehidupan kami, jiwa, raga, roh kami berikan kepadamu. All our spirit, our life and everything be given unto you, oh God. Because you are the Lord, the God, the Creator. You know everything, oh God. Even the end of our lives is already in your hand, and you know it already, oh God. Be praised, be lifted up, be worshipped. Hallelujah, Lord God. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba berdoa buat jemaat di sini ya Tuhan. I pray, oh God, in the name of Jesus, Lord, supaya jemaat di gereja ini Tuhan, mereka bertumbuh Tuhan Yesus. Mereka lebih dekat kepada Tuhan, lebih memuliakan nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Supaya mereka semua memikul salib ya Tuhan. Yes. Lord, supaya mereka diberikan keberanian Tuhan untuk Yes. memikul salib dan juga untuk menyangkal diri Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan keberanian. We need that, Lord. We need the strength. We need the power. We need the boldness, oh God. Lord, because when everything ends, we want to hear your word. We want to hear your voice that says, well done, my good and faithful servant. Haleluya. Amin. Kami menantikan saat-saat di mana Engkau akan datang dan Engkau akan berkata, hambaku yang baik, good job, Engkau sudah mengerjakan yang baik. Yes. Masuklah ke dalam kerajaan Bapa. Bapak, inilah doa kami hari ini. It is our prayer, Lord, that we want to carry the cross. We want to deny ourselves, Lord. We want to say no to the world. We want to say yes to you, Jesus. Yes. We want to let go, and we want to let God take over. Thank you, Father God. We praise you. Berkati juga Pak Tony yang di Indonesia, Tuhan, supaya Engkau urapi dia. Let your favor be upon him. Wherever he goes, that the people will get drawn to Jesus. The people will get challenged, oh God, and will be restored. Supaya mereka yang dilayani oleh Pak Tony, Tuhan, boleh diperbaharui. Dan iman mereka boleh dibangkitkan kembali ya Tuhan. Mereka yang belum mengenal, supaya mereka bisa mengenal Engkau. Terima kasih. Juga give them safe trip as they return to US, oh God, and to be with the family in IFGF. Thank you so much, Lord. You are awesome. You are everything, oh God. You are the Almighty God. You are the Lord Almighty. We put our trust in you. Hallelujah. In your name, Jesus, we pray. And everyone say, Amen, Amen. Silakan be seated. Amen. Anda duduk, coba katakan ke kiri ke kanan, brother atau sis, deny yourself, pick up the cross, and follow him. Sangkal dirimu, pikul salibmu, iring Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Praise God.